Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Iko Mamaga Andika, NIM 18110311190. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Sekarang saya ada di wilayah Kurantangi untuk melakukan wawancara dalam usaha kewirausahaan berupa pelayanan jasa, servis komputer, printer, fotokopi, dan penjualan alat ATK lainnya. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang, Dek. Gimana? Mohon maaf merepotkan Bapak. Oke. Saya lagi bikin tugas untuk mewawancarai untuk melengkapi tugas kewirausahaan. Baik, untuk usaha Bapak ini berkembang dalam bidang apa ya Pak? Oh, adik dari mahasiswa Bisang ya? Baik. Berikut Pak akan menjelaskan sedikit tentang usaha yang Bapak jalankan. Nah, usaha yang Bapak jalankan ini ada dua jenis ya, Dek, ya. Yang pertama itu bergerak dalam bidang percetakan, kemudian yang kedua dalam bidang servis. Ya, mungkin ada pengembangan lagi yang perlu adik tanyakan. Baik, untuk usaha ini kira-kira dari kapan Bapak mulai merintisnya? Untuk merintis, kalau di bidang servis, dulu Bapak merintisnya dari freelance dulu. Sebelum buka di rumah, Bapak itu freelance menerima jasa servis panggilan. Jadi Bapak secara tidak langsung datang ke tempat-tempat servis, misalnya ke sekolah, instansi, kemudian warga masyarakat yang membutuhkan jasa Bapak. Bapak biasanya dipanggil. Nah, kemudian semenjak 2 tahun yang lalu itu Bapak punya inisiatif dan akhirnya membuat sebuah toko kecil untuk menjalankan usaha Bapak ini. Kemudian ditambah dengan usaha percetakan yang saat ini sementara sudah mulai berjalan. Oh, berarti usaha Bapak ini berkembang dalam bidang jasa Pak? Oke, untuk usaha saya ini berkembang dalam bidang jasa. Yang pertama itu jasa percetakan, kemudian jasa servis. Kemudian selain di jasa, Bapak juga usaha jual beli. Misalnya jual beli laptop second, printer second, kemudian juga menyediakan ATK dan berbagai jenis perlengkapan kantor lainnya. Berarti untuk Bapak di sini dalam mengembangkan usaha ini sekarang ini Bapak mengembangkan sendiri atau bersama karyawan? Kalau dulu pertama-tama itu Bapak merintisnya sendiri. Nah, kemudian seiring dengan waktu dan kesibukan. Nah, kebetulan Bapak ini bekerja di 2 tempat, yaitu selain di rumah, Bapak juga sebagai abdi negara, yaitu mengabdikan diri di sekolah. Bapak juga bekerja di sekolah, sehingga mau tidak mau Bapak mengajak 1 orang karyawan untuk handle klien dan konsumen yang datang di pagi hari. Nah, setelah itu baru Bapak yang handle dari jam 2 sampai jam 5 sore. Begitu deh. Kemudian untuk saat ini kan kondisinya sedang pandemi Pak ya. Iya. Untuk kondisi saat ini apakah Bapak termasuk terdampak dalam penghasilan atau bagaimana Pak? Ya, astungkare pada masa-masa pandemi ini kita semua sebenarnya secara tidak langsung kena dampak. Yang pertama itu tekanan batin. Nah, karena mendengar berita-berita di TV terhadap kondisi pandemi ini, bagaimana wabahnya itu menyerang, kita juga secara tidak langsung menjadi takut begitu. Nah, itu tekanan batin yang pertama. Kemudian yang kedua, dari dampak ekonomi. Sebenarnya ini juga kita kena dampak, mengingat anak-anak didik itu yang membutuhkan biasanya selalu membeli ATK, pulpen, buku tulis dan lain-lain, itu sekarang tidak, karena katanya ada pembelajaran daring, sehingga mereka sementara belum membutuhkan untuk alat tulis tersebut. Nah, kemudian yang kedua, instansi-instansi juga kalau dulu itu ada beberapa yang tutup, operasionalnya tutup. Nah, jadi barang-barang elektronik yang mereka gunakan
Jadi sangat minim kerusakannya begitu. Makanya kita sebagai pembuka jasa servis, kliennya jadi berkurang seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi untuk kondisi saat ini, bagaimana cara Bapak untuk mempublikasikan usaha Bapak ini kepada masyarakat? Ya, baik. Bagaimana cara Bapak mempublikasikan? Nah, Bapak mempublikasikan usaha Bapak ini terhadap kondisi dan situasi pandemi seperti saat ini. Yang pertama itu Bapaknya begini deh, Bapak memasarkan produk-produk dan usaha jasa Bapak ini di media internet, seperti di media sosial media, WhatsApp, lewat melalui story, kemudian di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, kemudian juga yang saat ini yang sedang ngetren-ngetrennya ini ada usaha jasa cetak kartu vaksin. Nah, ini ada juga dampak dari COVID-19 ini. Nah, di sini masing-masing publik atau masyarakat umum itu harus punya kartu vaksin. Nah, jadi secara tidak langsung Bapak juga buka ini cetak kartu vaksin. Nah, tentunya dengan harga yang terjangkau mengingat situasinya seperti ini. Itu ya. Kemudian Bapak kan di sini berkembang dalam bidang jasa, apakah ada keluhan dari konsumen Bapak? Apa yang kesulitan yang Bapak terima? Ya, baik. Untuk kesulitan yang namanya usaha itu baik di bidang jasa, dagang, dan berbagai macam jenis usaha lainnya itu sudah pasti ada kesulitan, ada tantangan. Nah, tapi di balik kesulitan tersebut merupakan sebuah proses untuk Bapak bisa menjadi lebih baik. Nah, misalnya salah satu kesulitan karena Bapak bekerja dalam bidang jasa, nah itu Bapak bertemu dengan berbagai macam konsumen dan klien. Nah, karakter mereka itu berbeda-beda. Ada yang baik, kemudian ada yang agak cerewet. Nah, jadi tantangan Bapak selama menjalankan usaha ini yaitu ketemu klien-klien yang agak-agak cerewet begitu ya, Dek ya. Misalnya sekarang Bapak servis laptopnya sudah bagus, sudah baik, tapi si konsumen sebenarnya yang kurang kompeten dalam menggunakan itu. Jadi dia balik lagi tanya dan protes begitu ya, Dek. Kadang-kadang ada seperti itu. Nah, kemudian di bidang servis juga kadang-kadang yang namanya barang elektronik, kalau kita servis bagian A, bisa saja nanti merembet ke bagian B. Nah, yang Pak garansi di bagian A tiba-tiba rusak lagi, bawa ke sini yang dicek bagian B. Nah, itu konsumennya merasa tidak puas kadang-kadang begitu ya. Dari kesulitan itu bagaimana caranya Bapak untuk menanggulanginya? Baik. Nah, usaha Bapak dan upaya Bapak dalam menanggulangi kesulitan tersebut, pada intinya kita sebagai pelayan masyarakat atau yang buka usaha di bidang jasa, intinya modal kita yaitu kejujuran, Dek. Nah, kalau misalnya kita melakukan kegiatan servis, kalau servis rusak di bagian A, kita terang-terangan dan jujur bilang di bagian A. Itu jangan mengada-ada, itu tidak boleh sama sekali. Nah, kemudian kita jelaskan ke konsumen bagaimana konsumen tersebut agar percaya kalau memang komponen tersebut yang rusak. Kalau begitu kalau di bagian servis. Kemudian alat yang diganti itu diupayakan ditunjukkan ke konsumen. Nanti konsumennya itu biar lebih yakin dengan kita begitu ya. Nah, seperti itu cara saya dalam menanggulangi konsumen-konsumen saya begitu. Baik, adapun pertanyaan saya yang terakhir ini Bapak ya. Iya. Nah, dari omset yang Bapak dapatkan dalam 1 bulan itu kira-kira berapa ya? Ya, baik. Nah, terkait pertanyaan adik yang terakhir yaitu tentang omset. Nah, omset yang Bapak dapatkan per bulannya itu tidak menentu, Dek, tergantung situasi di lapangan. Nah, kadang-kadang ada rezeki dapat omsetnya lebih banyak. Kemudian kadang-kadang kalau lagi sepi ya sepi begitu, Dek. Ya mengingat situasi pandemi seperti ini, kurang lebih kalau Bapak rata-ratakan omset itu kisaran 2 juta sampai 2,5 per bulannya begitu. Oke. Oke, terima kasih Bapak ya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kata-kata atau perbuatan yang saya lakukan. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Masih kembali. Senang dengan kunjungan adik bisa berkunjung ke toko kecil ini. Terima kasih. Selanjutnya mohon pamit Bapak ya. Terima kasih. Oke, silakan.
Baik, itu tadi untuk ulasan mengenai tentang wawancara, pelayanan jasa, servis komputer, penjualan alat ATK, fotokopi, dan lain sebagainya dengan Bapak Komang. Sekian video yang dapat saya berikan. Saya tutup dengan Pram Santi. Om Santi Santi Santi.